Malam ini saya mau berbagi sedikit. Ada pengalaman lagi. Barangkali ada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya. Ini saya pakai aki bekas ya. Banyak aki bekas nih. Bekas UPS. Ini tubuh motor-motor. Banyak motor. Ini bekas mobil, ini semua bekas mobil. Tuh bekas mobil saya paralel itu semua. Sama ini aki soto 150 ampere. Dan yang ini itu saya paralel ke aki uplus 200 ampere. Nah, pengalaman saya aki ini sama yang uplus itu kalau dikasih beban itu lama sekali berkurangnya. Sedangkan sebelah sana itu ngedrop, cepat ngedrop. Tapi pada saat pengecasan sebelah sana cepat penuh, cepat sekali penuhnya daripada ini. Ini lambat pengecasannya. Di sana cepat penuh. Setelah saya cek, saya cari-cari apa penyebabnya. Ternyata di salah satu aki ini ada yang short. Cara pengecekannya bagaimana? Mudah saja kalau cara pengecekan aki-aki ini. Pengecekannya tuh mudah sekali. Kita pegang pada saat proses pengecasan. Ini nggak boleh terjadi panas ataupun anget. Harusnya biasa saja seperti ini nih. Seperti pada malam hari ini saya pegang. Harusnya begitu. Tidak boleh ada terasa hangat ataupun panas. Sebab memang voltase bisa masuk. Aki short itu voltase bisa masuk kalau kita ukur pakai tester. Tapi dia tidak ada ampernya. Karena dia selnya sudah rusak. Nah, tadinya posisinya sebelah sana itu ada aki 7 ampere. Padahal cuma 7 ampere. Perbandingannya kan banyak ini yang sehat. Tapi mempengaruhi semua aki yang ada ini. Ke sini. Ke 150 ampere ini. Berpengaruh ke sini. Jadi ngedrop. Pada saat saya pakai beban itu dia ngedrop. Begitu. Itu jeleknya aki. Jadi kita harus kontrol kalau pakai aki-aki bekas begini. Ini contohnya seperti ini. Ini sudah saya bobok. Nih. Ini kalau dicas harus masuk. Bisa 13 sampai 14 volt. Tapi sebentar aja dia udah hilang. Karena nggak ada ampernya, jadi ngedrop. Jadi pada saat proses pengecasan saya tester ini ada arusnya. Ini ada arusnya nih. Tapi pada saat dikasih beban dia cepat habis. Nah, gara-gara aki kecil begini akan mempengaruhi aki yang besar. Nah, kalau kayak sekarang ini kan sudah normal. Selisihnya cuma 0,2, ini sudah dikuras habis. Ya, selisihnya 0,2. Dan ini semua saya pegang pada saat proses pengecasan. Ini semua tidak ada yang panas. Begitu kalau cara pengecekan aki. Ya, ini saya banyak tuh. Itu semua aki-aki udah rusak semua itu. Ya. Saya dulu pakai UPS banyak. Jadi itu aki-aki bekas UPS semua. Udah saya sortir itu. Itu udah nggak bisa pakai itu. Untuk selanjutnya pengalaman kedua saya itu soal inverter. Inverter seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya yang lalu itu kalau swear itu selalu pakai 2 kipas. Pakai 2 kipas. Karena dia suhunya lebih panas daripada Sian Kesi yang sistem 24. Dia itu ampernya tuh nyedotnya besar. Karena sistem 12 dan kabelnya pun harus besar. Ini 12 mili ya, kabelnya 12 mili. Ini 12 mili. Sedangkan untuk sistem 24 ini cukup 8. Ini 8 mili ini. Kabel 8. Ya. Nah, di dalamnya sini double 2, kabel 6 mili. Sebelah sana juga minusnya double 2.
Terus untuk inverter ini kenapa mungkin bingung ya, mereknya ada di sini. Ini sengaja saya pindah. Ini saya pakai dari jam 12 sampai jam 7 malam itu hangat, selalu hangat. Dan kadang-kadang kalau beban berlebih ya, itu dia foul. Ya. Dia itu ada sistem, istilahnya sistem yang membuat buat membaca kelebihan arus atau panas. Dia kalau panas protek, kelebihan arus juga protek. Nah, untuk itu tadinya ini kipas ini artinya ada di sini. Tuh, jarak sekitar 40 cm lah. Jarak sekitar 40 cm. Ini kalau ini hidup, kipas ini hidup waktu di sini. Jadi kalau inverter hidup, kipas ini hidup. Dia niup ke sini. Nah, karena ini sering mengalami protek pada saat saya pakai beban besar, saya pakai beban 1000 watt, ya, dia protek karena panas bodinya. Saya pindah seperti ini. Sebenarnya sayang, karena ini tadinya mulus. Nah, tapi ya karena saya buat pakai, saya nggak niat jual, ya udahlah. Daripada rusak, saya pindah di sini. Tutup atasnya saya bobok. Tuh. Saya bobok tutup atasnya. Ini cara pasangnya, anginnya harus keluar ya. Jadi dia membuang hawa panas yang di dalam ke atas, jangan ke bawah. Kalau ke bawah, debu di sekeliling ini akan masuk semua ke dalam. Dan nanti elektroniknya cepat kotor. Ya. Jadi caranya kita hisap. Jadi angin masuk dari sini ke sini. Nah, terus dibuang di sini, juga dibuang di sini. Jadi ada dua pembuangan, satu input. Input dari luar, angin masuk melewati panas, keluar ke sini. Begitu cara pasangnya. Setelah saya pindah begini, hasilnya luar biasa. Ini tidak pernah mengalami protek karena panas. Ya, tapi kalau kelebihan beban tetap. Ya, namanya juga kelebihan beban. Tapi kalau karena panas dia tidak pernah protek lagi. Karena ini suhunya cuma anget. Ya. Tadinya panas kalau siang hari. Cuma anget sedikit aja. Ini suhunya. Setelah kipasnya saya pindah di sini. Jadi saya nggak mau tunggu rusak. Ya, lebih baik saya bobok aja dulu. Saya pasang kipas. Ya, karena ini buat pakai sendiri. Itu buat menjaga alat-alat inverter kita kalau mau lebih tahan lebih lama. Namanya barang elektronik ya, daripada panas itu lebih baik kan ya tidak panas begitu. Jadi saya pindah kipas yang tadinya di samping sini, saya pindah di sini. Begitu juga ini, swear saya nggak akan sayang-sayang sebab ini saya beli mahal. Jadi misalnya ini saya pakai buat standby, nanti saya pasti saya bobok ininya. Saya kasih kipas. Karena apa? Karena supaya awet juga. Apalagi ini suhunya dia pakainya lebih besar daripada yang atas karena sistem 12. Gitu loh. Kalau sistem 12 tuh nyedot ampernya lebih besar. Memang voltase kecil, tapi ampere yang disedot dari aki itu lebih besar dia. Makan ampernya. Kalau sistem 24 itu beda. Ya, dia kabelnya segini aja cukup. Karena dia yang disedot bukan ampere, tapi volt. Volt juga ampere. Volt juga ampere. Ampernya tapi kecil, lebih kecil separohnya daripada ini. Misalnya ini 5 ampere, ini bisa nyedot sampai 10 ampere. Begitu. Kalau ini inverter ini sementara ini saya belum pengen saya bobok dulu ya, karena saya belum pakai buat buat posisi standby. Ini hanya buat kerja aja. Ya, semoga video saya ini bermanfaat buat orang banyak. Barangkali ada teman-teman yang ada pengalaman di inverter bisa berbagi dengan saya.
Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.